Al-mas'alatul hadiyata asyrah. I'lam annal insana idza jalasa fil khalwati wa tawataratil khawatiru fi qalbih farubbama sara bihaitsu ka'annahu yasma'u fi dakhil qalbi. Itu ada alifnya itu dakhil. I'lam annal insana idza jalasa fil khalwah. Manusia ketika duduk sendirian, khalwat, wa tawataratil khawatiru fi qalbi, banyak sekali beberapa khawatir, lintasan dalam hatinya. Farubbama sara bihaitsu ka'annahu yasma'u fi dakhil qalbihi wa dimaghihi aswatan khafiyatan wa hurufan khafiyah. Dari khawatir itu kadang-kadang atau sering, bukan kadang-kadang, atau selalu lah. Kalau ada orang lagi menyendiri, kalau kita lagi menyendiri, kemudian banyak sekali lintasan bisikan dalam hati. Seakan-akan kita mendengar dalam hati kita, dalam otak kita, ada suara yang samar, ada hurufnya yang samar. Suara itu berhuruf itu. Faka'anna mutakalliman yatakallamu wa mukhatiban yukhatibuh. Seakan-akan ada orang bicara yang ngajak bicara dengannya, dengan kita. Dan mukhatiban dialog. Seperti kamu kalau diam sendirian diam aja, apalagi malam-malam. Seakan-akan dalam hati kita ada suara kan. Dan itu akan ada orang yang ngajak ngomong. Atau kita lagi dialog. Fahada amrun wujdaniyun yajiduhu kullu ahadin min nafsih. Ini suatu yang bersifat wujdan, rasa, yang dialami oleh setiap orang. Dari dirinya. Nah, itu apa itu? Apa itu? Summa ikhtalafan nasu fi tilkal khawatir. Khawatir lintasan, bisikan hati, suara hati itu apa itu? Lah, para ilmuwan atau para ulama berselisih. Faqalatil falasifatu inna tilkal asya'a laysat hurufan wala aswatan. Menurut para filosof, bukan huruf, bukan suara itu. Wa innama hiya takhayyulatil hurufil aswat. Itu hayalan huruf dan suara. Itu hayalan saja itu. Wa takhayyulu syai' ibaratun an hudur rasmihi wa mithali fil khayal. Hayalan sesuatu itu yaitu seperti seakan-akan hadirnya gambar atau contoh yang kita hayalkan dalam hayal. Kita menghayalkan gunung, seakan datang gunungnya kan ada kan dalam benak kita, dalam hati kita. Menghayalkan mobil, pesawat, kan? Wa hadza kama anna idza takhayyalna suwaral jibali wal bihar wal ashkhas fa'ayaru tilkal ashhur mawjudah fil aql wal qalb. Seperti kita ketika menghayal rupanya gunung, laut atau orang, seakan-akan semuanya itu gunung, laut, orang itu ada, padahal tidak ada dalam akal dan hati kan? Balil mawjudu fil aqli wal qalb. Tapi yang ada dalam hati kita, dalam akal kita, suwaruha, rupanya, gambarnya. Wa amsilatuha wa rusumuha, contohnya itu. Kalau kita membayangkan gunung, kita membayangkan laut, kita membayangkan seorang lah. Membayangkan Gus Dur misalkan. Itu bukan orang yang datang dalam hati atau dalam akal, itu gambarnya. Wa ya'ala sabil tamtsil jariyatun majra suratil murtasimah fil mir'ah. Seperti halnya gambar yang ada pada kaca cermin. Yang ada bukan orangnya dari cermin kan, gambarnya. Fa inna idza ahsasna fil mir'ati surata falaki wasyamsi wal qamari falaysa dhalika li ajli annahu hadarat dhawatu hadhihi al-asya'i fil mir'ah fa inna dhalika muhal. Seperti kita ketika merasakan dalam kaca cermin ada gambarnya falak, gambarnya matahari, gambarnya bulan. Bukan berarti bulan, matahari, bintang ada dalam cermin. Ya kan? Itu muhal itu sih. Wa innamal hasil fil mir'ati rusumu hadzal asya'i wa amthilatuha wa suwaruha. Tapi yang ada dalam kaca adalah gambarnya atau apa namanya? Apa? Ya gambarnya, formnya atau contohnya. Nah, sudah. Wa idza 'arafta hadza fi takhayyulil mubsirat,
Fa'lam annal hala fi takhul huruf wal kalimat alam sekadalik. Kalau kamu paham bahwa itu semua merupakan khayalan, gunung atau orang atau pesawat atau gambar apa aja lah, gambar orang cantik kan dalam hati. Itu sama, huruf suara juga gitu. Seperti ada suara, seperti ada orang ngomong, ada orang ngejak ngomong kita, sama. Bukan hakikatnya suara dan huruf, kata falasifah. Itu merupakan contohnya. Fahada qawlu jumhuril falasifah. Ini pendapatnya mayoritas para filosof. Wa yuqal an yaqul hadha alladhi sammaytahu bitakhayul huruf al-kalimat hal huwa musawi li harf kalimah fil mahi abula. Masalahnya sekarang yang Anda namakan itu takhayyul, menghayalkan huruf dan kalimat, itu persis sama dengan huruf dan kalimatnya apa tidak? Yang dalam hati kita, dalam benak bayangan kita itu sama tidak dengan hakikat huruf dan kalimat? Ada suara seakan-akan ada orang ngejak bicara dengan saya, atau kita dialog itu betul-betul menyamai huruf dan kalimat tidak dalam esensinya. Fan hasulat al-musawah faqad 'ada al-kalam ila anna al-hasil fil khayal haqa'iqul huruf aswat. Kalau itu adalah persis menyamai huruf dan kalimat, berarti yang ada di huruf dan kalimat dan suara. Wa ila anna al-hasil fil khayal 'inda takhul bahri was sama haqiqatul bahri was sama. Kalau begitu, kalau kita menghayalkan laut, gunung, berarti gunungnya ada di benak kita itu. Ada di akal kita gunung lautnya. Wa in kana haqq wa huwa tsani wa huwa anna al-hasil fil khayal syai'un akhar mukhalifun lil musyarat wal masmu'at fa ina idzin ya'udu syal. Sekarang kalau jawabnya, yang ada dalam khayal itu bukan hakikatnya. Cuma gambarannya itu kan. Nah, pertanyaan ada lagi. Anna kaifa najidu min anfusina suwar hadhil mar'iyat wa kaifa najidu min anfusina hadhil kalimah wal ibarat wujdanan la nashukku an huruf mutana al aql wal alfaz mutaqim al dhihn. Nah, kalau iya itu merupakan gambarannya, bagaimana kita menemukan diri kita sendiri menganggap suara itu atau gambarnya yang dilihat itu. Kalau kita menganggap itu merupakan khayal, begitu pula kalimat dan ibarat dan huruf juga khayal yang lahir dari wujdan. Fahadha muntahal kalami fi kalamil falasifah. Amma al-jumhur a'zam min al-ilmi fa innahum sallamu anna hadhihi al-khawatir al-mutawali al-mutaqibah hurufun wa aswatun haqiqatan. Kalau menurut mayoritas ulama selain falasifah tadi yang ahli ilm, bahwa yang kita dengar dalam benak kita itu seperti ada orang ngomong, ada orang bicara, itu betul-betul huruf dan suara itu. Betul-betul hakikatnya huruf dan suara. Wa'lam. Nah, sekarang persoalan masalahnya ini. Annal qa'il bihadzal qaul, yang berpendapat bahwa yang ada di benak kita betul-betul huruf dan suara, qalu, mereka berkata, fa'ilu hadzal hurufi wal aswat imma dzalikal insan aw insan akhar. Au syai'un akhar ruhani. Terus suaranya siapa itu? Dalam benak kita kalau kita diam atau ada suara itu suaranya siapa? Apa suaranya sendiri? Apa manusia lain? Apa suara hal atau sesuatu yang lain? Ruhani yang bangsa ruhani. Mubayyin yumkinu ilqaw hadzal huruf aswat ila hadzal insan. Sesuatu ruhani yang dapat mendatangkan huruf dan suara pada kita, pada manusia tersebut, pada kita lah. Sawa'un qila inna dzal mutaqallib wal jin wasyayatin awil malak. Atau yang memberikan huruf dan suara pada benak kita itu loh. Sesuatu yang lain. Bukan saya sendiri, dan bukan orang lain, tapi apa? Mungkin saja jin, mungkin setan, mungkin malaikat. Wa imma yuqal khaliqu tilkal hurufi wal aswati huwallah. Atau kita katakan yang menciptakan suara dan huruf dalam benak kita itu adalah Allah. Ammal qismul awal. Yang pertama, pendapat pertama. Wa huwa anna fa'ila hadhil hurufi wal aswati huwa dzalikal insan fa hadha qaul batil. Kalau berpendapat bahwa yang menciptakan huruf dan suara itu kita sendiri, manusia itu sendiri, itu salah, itu nggak benar itu.
Lianna alladhi yahsulu bi ikhtiyari insan yakunu qadir ala tarkih. Karena kalau itu suaranya kita sendiri, kita bisa meninggalkannya. Kita bisa menghindarnya. Falau kana husul hadhil khawatir bi fi'lil insan, lakana insan idza arada daf'a aw tarka laqadara alaihi. Kalau itu ada perbuatan manusia, maka ketika manusia menginginkan menolaknya atau meninggalkannya, menjauhinya lah, bisa, mampu laqadara alaih. Wa ma'lumun annahu yaqdiru ala fiha. Padahal suara huruf yang ada di benak kita itu nggak mungkin kita tolak, nggak mungkin kita jauhi. Fa'innahu sawa'un hawala fi'laha aw hawala tarkaha, fatilkal khawatir tatawardu ala tam'i wa tata'aqubu ala dhiri bi ghairi ikhtiyari. Karena suara dalam benak kita itu kita mau meninggalkan atau melakukan, datang sendirilah tanpa kita upayakan. Wa mal qismu tsani, yaitu yang dari manusia lain. Suara itu suara manusia yang lain. Annaha hasul bi fi'li insan akhar, zahir fasad. Jelas salah itu, enggak benar itu. Walamma batala hadzanil qisman baqiya tsalits. Suara dari diri sendiri salah tadi. Karena kita tidak mampu menolaknya kan? Atau suara manusia lain, enggak mungkin. Maka yang benar yang tiga. Wa ya'naha min fi'lil jinni awil malaki, jin atau malaikat, awim min fi'lillah, atau itu dari Allah. Innal ladzina qalu inna Allah la yajuzu an yaf'ala qaba'ih fallaik bil mad'u yaqulu anna hadhihi al-khawatir al-khabithah laysa min fi'lillah. Mu'tazilah punya keyakinan, akidahnya Mu'tazilah, Allah tidak melakukan hal yang buruk, hal yang syarr, qaba'ih. Sekarang kalau suara dalam hati kita jelek, dari mana itu? Ya enggak mungkin dari Allah, kata Mu'tazilah. Fabaqiya anna min ahadithil jinni wasyayatin. Maka itu berarti bukan suara sendiri, bukan suara orang lain, bukan suara Allah, bukan dari Allah, tapi dari bisikan jin dan syaitan. Kalau jelek ya. Wa ammal ladzina qulna la yaqbahu min Allah syai'un falaysa fi ma mani' yamnu min isnadi hadhil khawatir Allah. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah yang menganggap khairihi wa syarrihi min Allah, ya mungkin saja suara itu dari pembedaan Allah, walaupun suara lintasan dalam hati kita jahat misalkan, kejahatan misalkan. Ya Allah juga. Jadi kalau Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak mungkin berbuat jahat, berarti bisikan itu imma dari jin, imma dari syaitan. Wa'alam anna tsanawiyah yaqulun, agama Tsanawi yang anggap Tuhan itu dua. Zoroaster ya. Majusil. Mengatakan lil alam ilahan. Alam ini punya dua Tuhan. Ahaduhuma khairun. Salah satu Tuhan itu Tuhan baik. Wa askaru malaikah. Tentaranya Tuhan baik itu malaikat. Wa tsani syirir. Yang kedua Tuhan jahat. Wa askaru syayatin. Pasukannya setan. Wahuma yatanaza'ani abadan kullu syai'in fi hadzal alam. Dua Tuhan tadi berebut, selalu bertengkar, selalu berebut antara baik dan buruk. Falikulli wahidin minhuma ta'alluqun bih. Setiap salah satu masing-masing Tuhan tadi pasti ada terkaitan dengan alam itu. Wal khawatir ad-da'iyah ila a'mal khair innama hasun min asakirillah. Lintasan yang ada di hati kita, di dalam benak kita, dalam mental kita, kalau itu baik, itu dari pasukannya Allah, yaitu malaikat. Wal khawatirud da'iyatu ila a'mal syarr innama hasulat min asakir syaitan. Sedangkan bisikan lintasan yang ada dalam hati kita, dalam benak kita, dalam mental kita, kalau itu mengajak kejahatan, datang dari pasukan setan. Wa'alam annal qawla bisbatil ilahain qawlun batilun fasid ala ma thabata fasid bidalail fahadha mutalaqal fi hadzal bab. Tapi akidah yang mengatakan atau menganggap meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, itu akidah yang batal, yang salah jelas. Al-masalah 13 minan nas man athbat hadhihi syayatin qudrah 'ala al-ihya. Di antara ulama atau manusia, di antara orang-orang ahli ilmu lah,
menetapkan bahwa setan itu mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati, menghidupkan hal yang sudah mati. Wal imatah, dan mampu matikan ala khul asab, dan mungkin menciptakan jisim, menciptakan fisik. Ada yang berpendapat itu. Wa ala taghir ashkhas an suratil asliyah wa khalqatil awwaliyah, dan setan bisa merubah rupanya orang dari asal mula bentuknya. Wa minhum man ankara hadhil ahwal, tapi ada yang tidak mengingkari, tidak membenarkan pendapat itu. Wa qala, dan mengatakan innahu la qudrata laha ala syai'in min hadhil ahwal. Setan tidak punya kemampuan menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, menciptakan fisik, merubah bentuk, enggak punya. Amma ashabuna faqad aqamu ad-dilalah ala anna al-qudrata ala al-ijad wa takwin wal ahdath laysat illa lillah, fa batalat hadhil madhab bil kulliyah. Kalau ashab kita Asy'ari, maksudnya madhab Asy'ariyah, dengan dalil-dalil yang jelas, ya, yang kuat, bahwa qudrah, kemampuan untuk mewujudkan dan menciptakan, hanyalah Allah. Wa ammal mu'tazilatu faqad salamu ala annal insana qadir ala ijadi ba'dil hawadith. Madhab Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu kadang-kadang mampu mewujudkan sesuatu hal yang baru. Fala jarma saru muhtajina ila bayan. Maka jelas membutuhkan penjelasan. Anna hadhi syayatin la qudrata ala khalq asamul hayah. Bahwa setan tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan fisik dan menciptakan kehidupan. Wa daliluhum an qalu asy-syaitan jismun. Dalilnya mereka Mu'tazilah berpendapat setan itu jisim. Wa kullu jismin fa innahu qadirun bil qudrah. Setiap jisim fisik itu mempunyai kemampuan dengan sifat qudrah. Wal qudratu la taslu li ijadil ajsam. Kemampuan itu tidak mungkin untuk mewujudkan jisim. Fa hadhi muqaddimah thalatha. Ada muqaddimah 3. Al muqaddimatul ula anna syaitana jismun. Pendapat Mu'tazilah 3 muqaddimah, ya. Satu, pendapatnya syaitan itu jisim. Waqad banau hadhil muqaddimah ta'ala anna ma siwa Allah ta'ala imma mutahiz wa imma halun fil mutahiz. Alasannya bagi Mu'tazilah, selain Allah itu ada kalanya punya dimensi atau bertempat kepada sesuatu yang punya dimensi. Selain Allah itu. Walislam fi itsbati hadhil muqaddimah syubhah fadlan an hujjah. Mereka enggak punya dalil, katanya Razi ini. Mu'tazilah enggak punya dalil untuk menetapkan itu. Wa amal muqaddimah tsaniyah, Mu'tazilah mengatakan al-jismu innama yakunu qadir bil qudrah. Syaitan itu jisim. Setiap jisim mempunyai kemampuan sifat qudrah. Faqad banau hadza ala anna al-asam mimma tastalzim mathalah. Falau kana syai'un min qadir dzatihi, lakana kullu qadir dzatihi. Wa bina'an hadhihi al-muqaddimah ala tamathul ajsam. Dia berpendapat, Mu'tazilah berpendapat bahwa semua jisim itu satu dengan yang lain sama. Kalau salah satunya mampu menciptakan, mampu punya qudrah dengan sendirinya, maka setiap jisim juga punya kemampuan itu. Wa man muqaddimatu tsalitsah wa yaqul hadhihi al-qudrah allati lana la tasul khalqil ajsam. Mereka mengatakan kudrahnya setan itu tidak mungkin untuk menciptakan jisim. Setan jisim dan punya kudrah, tapi tidak layak untuk menciptakan jisim. Fa wajib alla tasnu al-qudrah al-hadith khalqil ajsam wa hadha aidan dhaif. Maka jelas tidak mungkin, tidak layak kemampuannya itu untuk menciptakan kemampuan yang baru. Li'annahu yuqal lahum lima la yajuzu husnul qudrah mukhalifah li hadhihi al-qudrah hasila lana wa takunu tilka al-qudrah salihah li khalq al-ajsam fa innahu la yalzam min 'adami wujudi syai' fi hadina wujuduh. Bisa dikatakan, kenapa tidak mungkin terjadinya qudrah yang beda, yang tidak sama dengan qudrah yang ada? Kenapa harus mematilah? Kenapa bersama? Karena tidak ada bukti, tidak adanya bukti itu tidak berarti tidak mungkin.
Mungkin saja walaupun belum terbukti. Al-masalah tsalis asyar. Ikhtalafu fi anna al-jinn ya'lamul ghaib. Para pembahas berbeda pendapat. Apakah jin itu mengetahui ghaib? Yang ghaib. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitab annahum baqaw fi qaidi Sulaiman alaihissalam wa fi habsih ba'da mauti muddatan wa hum ma kanu ya'lamuna mautah. Nabi Sulaiman itu memerintah jin membangun apa? Ya, membangun masjid di istana ya. Istana di Yerusalem. Dan Nabi Sulaiman pegang tongkat, komando kan? Ya, mandor. Beliau mati itu. Jin tahu. Beliau sampai wafat juga tahu. Tahunya setelah tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman jatuh. Gimana Quran gimana? Insa'ata dulu, ada Qurannya. Mana Qurannya gimana? Hatta ta'ala min sa'atah itu ada itu Qurannya. Coba. Nabi Sulaiman yang raja maharaja, yang kaya raya, yang sakti, bisa menundukkan jin. Pasukan jin diperintah bangun istana atau masjid. Jin sampai tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Berdiri saja. Taunya setelah jatuh, tongkatnya dimakan rayap. Berarti jin tidak tahu barang ghaib. Wa dzalika yadullu ala annahum la ya'lamuna al-ghaib. Itu berarti mereka tidak mengetahui yang ghaib. Wa minan nas, ada orang yang berpendapat, man yaqul annahu ya'lamul ghaib. Jin itu mengetahui yang ghaib. Tsumma ikhtalafu. Nah, kemudian orang itu ulama yang mengatakan jin itu bisa mengetahui yang ghaib, berselisih paham, berselisih pendapat dalam faqala ba'dhum anna fihim may yas'udu as-samawat aw yakhru minha wa yukhbiru ba'd al-ghuyub 'ala al malaikah. Di antara jin itu ada yang sampai naik ke langit atau mendekati langit dan mendapatkan kabar sebagian berita ghaib dari malaikat. Walau mangkal, itu yang berpendapat. Ada pendapat lain, lam turukun ukhra fi ma'rifatil ghuyubi la ilaha illallah. Ada ulama berpendapat jin itu mengetahui barang ghaib. Caranya gimana? Wah, caranya yang tahu cuma Allah. Wa'alam anna fathal bab fi amsal hadhihi al-mabahith la yufid illa dhunun wal hisbanat wal alim bihaqaqih huwa Allah. Ketahuilah bahwa membuka masalah ini, membuka perdebatan ini tidak memberi faedah kecuali dzon, duga-dugaan saja. Yang tahu hakikatnya hanya Allah. Ini enggak usah bahas ini lah. Enggak usah terus bahas ini lah. Jadi ada yang berpendapat jin itu tidak mengetahui barang ghaib. Gimana ayatnya? Gimana? Ketemu belum? Nah, falamma qadaina alaihil maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Sampai mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Surat apa? Surat Saba ya, surat Saba. Ayat 14. Ada berpendapat jin itu mengetahui yang gaib, ada yang berpendapat tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui seperti Nabi Sulaiman kejadiannya itu, dalilnya. Yang mengetahui, ada yang mengetahui dengan cara, yaitu jin mampu naik ke langit atau mendekatilah, kemudian mendapatkan kabar dari malaikat. Atau ada cara yang tidak diketahui cara itu kecuali Allah yang tahu. Ar-ruknul khamisu min arkani mabahithil isti'adati al-matalibul lati li-ajli ista'ad. Sekarang rukun yang kelima membahas tentang pembahasan untuk apa isti'adah itu. Isti'adah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu apa yang kita cari, I'lam anna qad bayyana anna hajatil abdi ghairu mutanahiyah. Saya telah menjelaskan bahwa kebutuhan hamba manusia kita ini tidak ada ujung akhirnya. Kebutuhan kita ini. Fala khaira minal khairat illa wahtajun ila tahsilih.
Kita semua ingin mendapatkan semua kebaikan. Wala syarra min syurur illa wahtajin ila daf'i wa ibtalih. Dan kita ingin terhindar dari segala kejahatan. Kebutuhan manusia tidak ada akhirnya. Setiap manusia ingin mendapatkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Faqaulu a'udzubillah, ketika kita atau seorang mengatakan a'udzubillah, yatanawal daf'a jami'i syururir ruhaniyati wal jismaniyah wa kulluha umurun ghairu mutanahiyah. Ketika ada orang mengucapkan a'udzubillah, itu artinya sedang ingin mengharapkan dari Allah, menolak segala kejahatan ruhani dan jasmani. Nah itu kejahatan syururun ruhan jasmaninya nggak ada batasnya. Kejelekan yang negatif, sisi negatif rohani dan jasmani yang nggak ada batasnya. Wa nahnu nabi ala ma'aqidah. Saya ingatkan sedikit saja, yang pentingnya saja. Fanaqul asyururu imma an takuna min babil intiqadatil hasilati fil qulub wa imma an takuna min babil amri wujud fil abdan. Ada alifnya terus setelah dal ada alifnya abdan. Kejelekan itu ada kalanya termasuk bab i'tiqad, bab akidah yang ada dalam hati yang jelek, atau yang lahir dari perbuatan amal yang ada dalam badan. Kan nggak akan ada ujungnya itu. Semua kejelekan yang ada dalam hati dan kejelekan yang ada di sekitar badan kita. Nggak ada hitungannya, nggak terhitung. Amal qismul awal. Fadkhulu fi jami' aqaid al-batilah. Yang berkaitan dengan hati akidah itu, semua akidah yang salah, yang batal. Itu syurur semua itu. Wa'alam anna aqsamal ma'lumati ghairu mutanahiyah. كل واحد منها يمكن أن يعتقد اعتقادا صوابا صحيحا ويمكن أن يعتقد اعتقادا فاسدا خطأ. Yang jelas, setiap orang mempunyai keyakinan. Ada yang keyakinannya itu benar, ada yang fasid, khata'. Wa yadkhulu fi hadhil jumlati madhahib firaq ad-dhalal fil 'alam. Termasuk pendapat-pendapat yang madhab-madhab yang ada di madhab yang sesat yang ada di dunia ini. Wa ya ithnatani wa sab'una firqah min hadhil ummah. Dari umat Islam saja ada 72 firqah. Wa sab'umia wa aktsar kharij hadhil ummah. Di luar umat Islam lebih dari 700. Fa qauluhu a'udzu billah yatadawal isti'adzata min kulli wahidin minha. Ketika kita mengucapkan a'udzubillah, ketika seorang mengucapkan a'udzubillah, itu minta perlindungan dari Allah. Minta kepada Allah dari semua firqah yang batilah. Baik yang ada di dalam agama Islam maupun di luar agama Islam. Ini enggak terhitung sudah. Ya Allah, saya mau berlindung denganmu dari segala akidah yang salah. Akidahnya ahli dhalal yang salah. Berapa itu? Di Islam aja 72. Di luar Islam, ya sabar-gambreng. Jadi kita baca Allah gitu ya hatinya ya. Ya, ini masalah hati, masalah akidah ini. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan kepada Allah dari semua akidah yang salah. Wa ma yata'allaqu bil amal badani fa ya 'ala qismain. Itu tadi yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan fisik, minha ma yufidul madar diniyah wa minha ma yufidul madar dunyawiyah. Ada yang madaratnya bersifat agama, ada yang madaratnya bersifat duniawi. Famal madarud diniyah fa kullu ma nahadhu fi jami'i takalif wa dabtuha kal mu'tadir. Ketika orang mengatakan a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Terhitung nggak itu? Kehitungan nggak itu? Nggak kehitungan, nggak terhitung. Wa dabtuha kal mu'tadir. Hitungnya sulit. Walhasil ketika kita mengucapkan a'udzubillah, pertama, kita minta kepada Allah dari akidah yang salah itu, yang masalah hati itu. Sekarang masalah fisik, masalah perbuatan. Pertama, ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari segala apa yang kau larang. Gak usah dihitung dah, gak usah dihitung. Apa yang kau larang itu aja. Wa qul a'udzu billahi ta'ala kullaha.
Wa ma yatalaqul bil madrudin fa huwa jami'ul alami wal asqam wal harqi wal gharqi wal faqr wal zamanah wal ama. Masalah duniawiyah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari segala kemadaratan duniawi. Itu apa? Segala penyakit, segala kebakaran, tenggelam, kemiskinan, zamanah, sakit yang menaun. Zaman itu sakit yang menaun, sakit yang lama. Wal ama, dan buta, dan budak, dan bisu. Nggak terhitung juga tuh. Wan wa'uha taqrubu an takuna ghairu mutanahiyah. Macam-macam madorot yang berkaitan dengan fisik yang enggak kehitung juga, enggak ada ujungnya juga. Faqauluhu a'udzu billah yatanawal isti'adzata min kulli wahidin minha. Ketika kita mengucapkan auzubillah, pokoknya kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang madorot, baik hati maupun fisik. Yang fisik ada dua, baik yang bersifat agama, segala yang dilarang oleh Allah, dan bersifat duniawi, yaitu segala penyakit, musibah. Itulah maksudnya auzubillah itu. Walhasil, anna qawla auzubillah yatalu salasat aqsam. Ucapan auzubillah itu mengandung tiga macam. Wa kullu wahidin minhuma yajri majra malan yahdalu awwal al-jahl. Setiap satu dari tiga macam itu semuanya tidak ada ujungnya. Pertama adalah bodoh. Wa ma kanat aqsam ma'lumat ghairu mutanahiyah kanat anwal jahal ghairu mutanahiyah. Maka ketika semua maklumat apa yang diketahui itu nggak ada ujungnya, ilmu kita terbatas. Ilmunya siapapun terbatas untuk mengetahui segala maklumat, segala ilmu. Maka bodoh juga nggak ada ujungnya. Pinter seperti apa, pandai seperti apa, pasti masih banyak yang tidak diketahuinya. Ilmunya baru sedikit pasti. Mau dokter, mau profesor, mau penyelidik, peneliti, yang belum diketahui lebih banyak daripada yang sudah. Berarti bodohnya juga enggak. Kebodohan juga nggak ada ujungnya. Karena maklumat nggak ada ujungnya. ويدخل في هذه الجملة مذاهب الكفر والبدعة على كثرتها. Dan termasuk dalam jumlah ini madhabnya ahli kufur, ahli bid'ah sangat banyak sekali. Wa thani al-fisq. Walamma kanat anwa' takalif kathiratun jiddan wa kutubul ahlam muhtawiya 'alayha kana qawluhu a'udzu billah mutanawilan likulliha. Yang kedua kefasikan. Kalau tadi jahal. Yang pertama kebodohan. A'udzubillah dari kebodohan. Sekarang dari kefasikan. Nah kefasikan itu sangat banyak sekali. Sesuai dengan banyaknya takalif. Maka kita a'udzubillah dari segala kefasikan. Yang ketiga. Al-makruhat, wal-afat, wal-makhofat. Segala sesuatu yang tidak disenangi. Afat, musibah. Yang kita takutin, makhofat. Walamma kanat aqsamuha wa anwa'uha ghairu mutanahiyah kana qawlu a'udzubillah mutalil kulliha. Karena afat, musibah itu enggak terhitung, entah macamnya berapa macam, maka ketika mengatakan a'udzubillah kita minta perlindungan segala musibah. A'udzubillah pertama dari segala kebodohan, a'udzubillah kedua dari segala kefasikan, a'udzubillah ketiga dari segala afat. Atau apa yang kita takutkan. Waman arada an yuhita biha falyutali' kutabat tib hatta ya'rifa fi dzalika likulli wahid anwa'an wal asqam. Kalau ente atau siapa yang ingin tahu segala macam afat, bacalah buku kedokteran. Nanti akan tahu setiap anggota badan mempunyai penyakitnya sendiri-sendiri. Ya nggak akan tahu semua. Kata dokter pun nggak akan tahu semua. Terus berkembang, ilmu berkembang sih. Tapi artinya yang belum diketahui lebih banyak daripada sudah diketahui. Tapi terus peneliti terus berkembang. Tapi ilmu yang masih belum ketahui masih banyak. Wajib al-aqil annahu idza arada an yaqula a'udzu billah
falyastahdir fi hadhihi al-adna thalatha. Wajib bagi orang yang berakal ketika mengucapkan auzubillah menghadirkan dalam mentalnya 3 jenis tadi. Auzubillah dari kebodohan, dari kefasikan, dari segala afat, segala kecelakaan. Wa taqsimu kulli wahid min hadhil adnas ila anwa'iha wa yubalu fi al-tafsil. Kemudian silahkan saja kamu hadirkan apa yang kamu takutkan. Thumma idza istahdharat tilkal anwa' allati la hadda laha wa la 'adda laha fi khayalih thumma 'arafa anna kullaha jami' makhluqat la tafi bi daf'i hadhihi al-aqsam ala kathratiha fa inadhan yahmiluhu tab'uhu wa 'aqluhu ala alla yartajil ila al-qadir ala daf'i ma la hadha min al-maqdurat fa yaqulu 'inda dhalik a'udzu billahi al-qadir ala kulli al-maqdurat min jami' as-samil afat wal makhafat. Setelah kita tahu yang kita takutkan, musibah, kecelakaan, nggak terhitung, nggak bisa diketahui semua kan, penyakitnya nggak bisa kita hitung semua. Kalau sudah kita tidak mampu mengetahui semuanya, dan kita tahu pula bahwa kemampuan semua makhluk, mau dokter, mau siapalah, terbatas, nggak mungkin meliputi semua, maka dengan sendirinya kita kembali kepada Allah yang mengetahui atau yang menguasai semua makdurat. Maka ketika kita membaca auzubillah itu artinya a'udzubillahil qadiri ala kullil maqdurat. Aku berlindung kepada Allah yang sangat berkuasa atas segala yang dikuasainya. Min jami'il aqsami wal afat, min jami'il aqsamil afati wal makhawat. Berlindung kepada Allah yang maha kuasa atas segala hal dari segala bentuk afat dan makhofat, segala bentuk musibah, kecelakaan dan yang kita khawatirkan. Wal naqtasir fi hadzal bab min al mabahis. Cukup sekian katanya. Sudah panjang kok, cukup sekian, udah panjang udah. Al bab tsalits fil lataif al mustanbitah min qaul na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa pembahasan yang apa? Lataif. Yang halus, pembahasan yang unik dalam berkaitan dengan auzubillah. An-nuqtatul ula. Fi qawlihi a'udzubillah. Ketika orang mengatakan a'udzubillah itu artinya urujun minal khalqi ilal khaliq. Orang baca a'udzubillah itu mi'raj, lagi mi'raj, naik dari dia sebagai makhluk menuju ke khaliq Allah. Wa minal mungkin ilal wajib. Dari alam semesta, alam mungkin itu alam. Dari masih wallah lah, dari selain Allah menuju ayat wajibul wujud. Dari yang mungkinul wujud ila wajibil wujud. Wa hadza huwa at-tariqul muta'ayyin fi awal amr. Ini cara yang pertama. Lianna fi awal amri la tariqa ila ma'rifati illa bi an yastadilla bi ihtiyajil khalqi ala wujud haqqil wa qadir. Karena metode yang pertama, cara berpikir yang pertama adalah tidak ada cara untuk mengenal Allah kecuali kita mengambil dalil bahwa makhluk itu selamanya berhajat, butuh kepada wujudnya Allah yang ma'al haq dan ma'al-qadir. Nah, gitu aja. Ketika orang membaca auzubillah, itu berarti dia mi'raj. Dengan mengakui, katakan kita mengakui, sadar. Tidak ada cara mengenal Allah kecuali dengan membuktikan, dengan bukti bahwa setiap manusia, setiap makhluk butuh kepada wujudnya Allah yang ma'al haq, ma'al ghani, maha kaya, dan maha qadir. Faqawlu a'udzubillah isyaratun ilal hajati tammah. Nah, ketika mengucapkan auzubillah, seorang mengucapkan la auzubillah, itu berarti menandakan kebutuhan yang sangat sempurna, kebutuhan maksimal. Fa innahu laulal ihtiyaj lama kal fil isnad faidah. Kalau kita tidak butuh, tidak ada kebutuhan, ya enggak ada artinya auzubillah. Enggak ada faedahnya auzubillah. Kita mengucapkan auzubillah karena ada kebutuhan. Karena kita selalu butuh. Wa qalu billah, tadi auzu itu. Baru auzu tadi. Yang di sini kebutuhan dulu. Sekarang billah. Isyarah ila ghaniyyit tam lil haq. Ucapan billah
Itu artinya menunjukkan kepada Allah yang Maha Ghani, yang sempurna. Faqal abdi a'udzu. Nah, ketika orang mengatakan a'udzu, iqrarun, pengakuan ala nafsihi bil faqri wal hajah. Tadi saya katakan, pengakuan bahwa dirinya sangat membutuhkan, ada kebutuhan yang sangat banyak. Wa qul billah iqrarun bi amrain. Kita mengucapkan billah ada dua hal. Ahaduma bi annal haqqa qadirun ala tahsili kullil khairati wa daf'i kullil afat. A'udzu menunjukkan kita banyak kebutuhan. Itu kan? Billah ini artinya Allah lah yang mampu menghasilkan atau mewujudkan segala kebaikan dan menolak segala kejahatan atau musibah, segala kejelekan. Wa tsani anna ghairahu ghairu mawsul hadhihi sifah. Fala dafil hajati illa huwa wala mu'til khairati illa huwa. Ketika kita mengucapkan billah, itu artinya apa? Artinya kita mengakui bahwa selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat yang bisa menghasilkan segala kebaikan dan bisa menolak segala kejahatan. Maka tidak ada yang bisa menolak kejahatan kecuali Allah. Dan tidak bisa yang memberikan kebaikan kecuali Allah. Jadi ketika mengatakan billah itu artinya gitu, artinya hanya Allah yang bisa menghasilkan, mewujudkan, memberikanlah kebaikan, dan hanya Allah yang bisa menolak kejelekan. Fa'inda musyahadati hadhil halah yafirrul abdu min nafsi wa min kulli syai'in siwal haqq. Fa'usyahidu fi hadzal firar sirru qawlihi fafirru ilallah. Ketika kita meyakini itu, menghayati itu, maka kita tahu kita harus lari dari selain Allah menuju Allah. Kita harus lari dari segala, lari dari teknologi, lari dari dunia keduniaan lah, dari materi, lari dari ilmu hanya terbatas, ilmunya siapa saja. Menuju hanya kepada Allah. Itulah arti dari ayat fafirru ilallah. Larilah kamu semua kepada Allah. Hadhil halah, kondisi seperti ini, tahsul inda qauli a'udzu. Ketika kita mengatakan a'udzu itu terjadi kondisi seperti itu. Tsumma idza wasala ila ghaibatil haqq wa sara ghariqan fi nuril haqq, syahada qaulahu ta'ala qul la tsumma zarhum fa idza yaqul a'udzu billah. Ketika kita sampai kepada memahami sampai kepada ghaibatul haq, kegaibannya Allah, dan kita tenggelam dalam nur kebesarannya Allah, maka kita sudah meyakini ayat qulillah tsumma dzarhum. Katakan Allah, tinggalkan yang lain. Dah. Katakan Allah, tinggalkan yang lain. Apa saya tinggalkan? Fa'inda dzalik yaqul a'udzu billah. Maka ucapan a'udzu billah itu sangat dalam artinya. Sampai mengatakan qulillah tsumma dzarhum atau fafirru ilallah. A'udzu billah itu artinya fafirru ilallah dan juga qulillah tsumma dzarhum. Katakan hanya Allah, tsumma dzarhum, tinggalkan mereka. An-nuqtatu tsaniyah anna qaulahu a'udzu billahi i'tirafun bi'azmi nafsi wa biqudratir rabb. Ucapan seseorang a'udzubillah itu pengakuan kelemahan dirinya dan kebesaran kudrahnya Allah. Wa hadza yadullu ala annahu la wasilata ila al-qurbi min hadrati illa bil azwi wal inkisar. Itu artinya ini menunjukkan bahwa tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali kita merasa lemah dan merasa lemah, inkisar. Rasa nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Itu nanti dekat dengan Allah itu. Jangan sombong. Kita harus merasa lemah di depan Allah. Kita harus merasa hancur, inkisar di depan Allah. Dan nanti dekat itu. Tsumma minal kalimatin nabawiyah qaulu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis bukannya, hadis ini ya. Bukan padanya. Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau siapa? Sokrates, arif nafsak ta'arif rabbak.
Karena man arafa nafsahu arafa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Artinya gimana? Wal makna. Man arafa nafsahu bid-dha'fi wal qusur. Barang siapa tahu persis kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya bi annahu huwal qadir ala kulli maqdur. Ketika kita sadar kita ini lemah, tidak mampu apa-apa, maka kita sadar bahwa yang kuasa, yang maha hebat, yang maha dahsyat hanyalah Allah. Wa man arafa nafsahu bil jahli, arafa rabbahu bil fadli wal adl. Setelah kita merasa kita ini bodoh, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, masih bodoh kita ini, maka kita mengetahui Allah lah yang mempunyai al-fadl wal adl. Wa man arafa nafsahu bi ikhtilalil hal, arfa rabbahu bil kamali wal jalal. Barang siapa sadar bahwa dirinya itu kondisinya cacat lah, nggak sempurna, ikhtilal itu cacat, kurang-kurang, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan kesempurnaan dan kebesaran. Dan betul salithah. Anna al-iqdam ala ta'at la yatayassar illa ba'da al-firma syaitan. Kita maju melaksanakan ketaatan, kita bergerak melaksanakan ketaatan, sholat misalkan, itu tidak mudah, kecuali kalau kita sudah lari dari setan. Kita mau sholat, apalagi sholat subuh lagi tidur kan, bergerak untuk sholat itu sangat berat, kecuali kalau kita sudah lari dari setan. Wadzalika huwal isti'adzah billah. Kalau kita mau lari dari setan, bacalah a'udzu billah. Ya, kalau kita tidur mau bangun subuh berat, baca a'udzu billah. Illa anna hadhihi isti'adzah naw'un min anwa'it tha'ah. Membaca a'udzubillah sudah merupakan ketaatan sendiri. Kita mau sholat, tidur, subuh, mau bangun sholat berat sekali rasanya, baca a'udzubillah untuk menuju sholat, kan gitu kan? Lari dari setan. Membaca a'udzubillah sendiri itu sudah merupakan ibadah. فإن كان الإقدام على الطاعة يوجب تقديم الاستعادة عليها افتقرت الاستعادة إلى الاستعادة الأخرى. Isti'adahnya kok ibadah. Isti'adahnya itu loh. Tidur, bangun, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu auzubillah sudah ibadah. Lah, supaya lari dari setan kan. Nah, kita kalau isti'adahnya itu ibadah, berarti butuh isti'adah lain. Supaya kita bisa baca isti'adah, harus ada isti'adah yang lain dong. Lain dari syaitan. Karena isti'adah juga ibadah. Wa in kana al-iqdamu 'ala ta'ati la yahuju ila taqdim al-isyadah 'alaiha lam yakun fil isyadah faidah. Kalau menjalankan ketaatan tidak butuh di muqaddimai, didahului dengan isti'adah, berarti isti'adah enggak ada faedahnya. Fa kana qila lahu, seakan-akan begini. Al-iqdamu 'ala ta'ati la yatimmu illa bi taqdim al-isti'adzati 'alaiha. Wa dzalika yujibul ityan bima la nihayata lah. Wa dzalika laisa fi wus'ik. Menjalankan taat itu tidak sempurna atau tidak mungkin kecuali kalau kita mendahulukan isti'adah. Kita mau sholat, isti'adah du'auzubillah. Maka wajib mendatangkan isti'adah yang tidak ada ujungnya. Isti'adah sendiri ibadah, butuh isti'adah lagi. Wadai kalau sefasik, nggak mungkin kamu mampu. Illa annaka idza arafta hadhil halata faqad syahadta azzaka wa atarafta bil kusur. Nah, kamu mampu nggak? Mampu nggak? Kita mau sholat subuh, bisa sholat subuh, bangun tidur. Kalau kita lari dari setan, nah kita baca auzubillah. Baca auzubillah sendiri itu ibadah. Untuk baca auzubillah butuh auzubillah lagi. Sampai tidak ada ujungnya. Paham nggak? Nah, oleh karena itu kamu nggak mungkin. Kamu nggak mungkin kan? Auzubillah lagi, butuh auzubillah lagi. Kalau nggak mungkin, berarti kamu tahu. Di situ kamu sadar bahwa kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Bahwa kamu itu sangat lemah. Wa antarafta bi qusurika, dan kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Fa anna u'ayyinuka 'ala ta'ah wa u'allimuka kaifatal khawd fiha, maka saya akan membantu kamu kata Allah agar kamu menjalankan ibadah, dan saya mengajari kamu bagaimana cara memasukinya.
Maka fakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham enggak? Jadi a'udzubillah enggak ada selesainya itu. Kita sadar, oh kita ini enggak mampu berarti. Kita ini berarti lemah kita ini. Nah, kalau gitu cukup dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nukhtah rabi'ah. Anna sirrul isti'adzah wal iltija' ila qadir yadfa'ul afati 'anka. Thumma inna ajallal umur allati yulqi syaitan waswasatuhu fiha qiraatul Qur'an. Rahasianya isti'adzah yaitu kita berlindung kepada Allah yang Maha Qadir, yang Maha Kuasa menolak kejahatan, menolak afat. Nah, kemudian sesuatu yang paling besar yang dilakukan oleh setan adalah menjatuhkan waswas kepada kita dalam membaca Quran, ketika baca Quran. Lianna man qara'al Qur'ana wa nawa bi ibadatir rahman wa tufakkiru fi wa'di wa wa'id wa ayati wa bayinati izdadat raghbatu fit ta'at wa raghbatu 'anil muharramat. Karena orang yang baca Quran dengan niat ibadah, kemudian dalam baca Quran dipahami wa'adnya, janji-janji Allah, ancamannya, ayat-ayatnya, penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran. Kalau orang baca Quran, kemudian dengan angan-angan seperti itu, dengan pemahaman itu, mengikuti maknanya, segala yang ada dalam Quran, izdadat raghbatu fit ta'at. Maka dia semakin meningkat keinginan bertaat, keinginan beribadah. Warabatu 'anil muharramat. Rasa takut dari hal-hal yang haram meningkat. Kalau kita orang baca Quran dengan mengerti artinya atau memahami artinya. Falihadza sabab sharat qiraatul Qur'an min a'dhamit ta'at. Maka dari itu membaca Quran itu termasuk ibadah yang paling agung. Kalau sebab orang baca Quran itu kalau dengan menghayati artinya, kandungannya akan menambah takwa, menambah baik, menambah ketaatan, semakin takut melakukan yang diharamkan itu, yang dilarang. Fala jarma kana sa'u syaitan fi saddi anhu ablagh. Maka syaitan sangat-sangat berusaha mencegah, menghalangi orang itu. Wa kana ihtiyajul 'abdi ila may yasunuhu an syarri syaitan asyad. Disinilah kebutuhan kita agar kita bisa terjaga dari syaitan sangat butuh. Disinilah kebutuhan kita sangat bertambah. Falihadzal hikmah, nah dengan hikmah ini ikhtassat qiraatul Quran bil isti'adzah. Maka dari sinilah membaca isti'adzah itu khusus ketika baca Al-Qur'an. Nah, ketika baca Al-Qur'an harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti supaya kita mampu melawan godaan syaitan, menghalangi kita untuk merenungkan maknanya, merenungkan kandungannya. Al-nuqtatul khamisah. Asy-syaitan aduwwul insan. Syaitan itu musuhnya manusia. Qala ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia itu musuh. Oh, musuh malah jadikan teman. Syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia itu musuh, jangan jadi teman. War-Rahman wal insan wa khaliq wa muslim muhimmatih. Allah yang Maha Rahman itu adalah Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia, yang memberikan kemaslahatan segala kepentingan manusia. Tsumma innal insana 'inda syuru'i fit ta'at wal ibadat khafal adu. Kemudian seorang ketika akan beribadah taat, melaksanakan ketaatan ibadah, dia takut musuh. Fajtahid fi ayyataharra mardati maliki li khalis min zahmat dzal adu. Maka sungguh-sungguhlah dalam betul-betul mencari ridho Allah agar lepas dari desakan musuh, serangan-serangan musuh. Falamma wasal hadrah wa syahad anwa'al bahjah wal karamah nasil adu akbar bil kulli ala khidmatil habib. Maka ketika kita sudah mampu melawan setan dan kita menyaksikan macam-macamnya kebahagiaan,
kemuliaan dalam ibadah, kita akan melupakan musuh. Kalau sudah lupa pada syaitan, kita akan menghadap Allah dengan seluruhnya. Seluruh potensi yang ada pada kita akan menghadap Allah semuanya. Fal maqamul awwal huwal firar. Ketika kita mengetahui syaitan itu musuh, berarti kita tuh lari. Makom firar, makom lari. Wa yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal maqamu tsani, makom yang kedua setelah kita lupa setan, kemudian kita menghadap Allah dengan bil kulliyah, dengan keseluruhan. Itu namanya makom yang kedua, huwal istiqrar. A'udzu billah maqam firar. Bismillahirrahmanirrahim maqam istiqrar. Wa wal istiqrar fi hadratil malikil jabbar. Kita berarti konsisten, istiqamah di depan Allah yang Maha Al-Malikul Jabbar, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, maqam firar minasyaitan. Bismillah, maqam istiqrar inda hadratil Malikil Jabbar. An-nuqtatu saditsah, qala ta'ala la yamassul mutahharun. Tidak bisa atau tidak boleh atau tidak bisa memegang Quran kecuali yang suci. Orang yang disucikan. Fal qalbu lamma ta'allaq bi ghairillah wal lisan lamma jaru bi ghairillah hasra fi naw'in min al-lawth. Hati itu ketika tidak bergantung, berhubungan dengan Allah, dan begitu pula lisan, ketika kita lupa dari Allah, maka di situ terjadi kotoran dalam hati. Semacam kotoran dalam hati kita. Fala budda min isti'malit tahur. Maka kita harus menggunakan penyucian. Sesuatu yang bisa menyucikan. Falamma qalaudzubillah hasla tahur. Ketika itu mengatakan auzubillah, itu sudah suci itu. Auzubillah itu alat penyuci itu. Alat pembersih. Ketika hati kita kotor, karena ingat yang lain-lain, ingat yang macam-macam lah. Apalagi ingat maksiat, apalagi ingat kejahatan. Nah, maka kotor, ketika dia mengucapkan auzubillah, bersih. Fa'inda dzalik yasta'iddu lis-shalatil haqiqiyyah. Kalau sudah hatinya bersih, siap untuk salat hakiki, salat yang benar-benar salat. Wa dzikrullah. Salat yang benar-benar yaitu zikir kepada, ingat kepada faqala bismillah. Bismillah itu zikir kepada Allah yang betul-betul zikir itu. An-nuqtatu sabi'ah, qala arbabul isyarat, orang sufi ini. Arbabul isyarat, orang-orang yang ahli isyarah, itu para sufi. Laka aduan, ahaduma zahir, wal akhar batin. Kamu manusia, kamu tuh punya musuh. Musuhnya ada dua, zahir dan batin. Wa anta ma'murun bimuharabatihima. Kamu diperintah oleh Allah agar memerangi dua musuh itu. Qala ta'ala fil zahir, musuh yang lahir, yang kelihatan mata, perintah Allah agar memerangi. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Zahir. Wa qala fil batin, musuh batin, Allah juga perintah agar kita memerangi. Gimana? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kamu, maka jadikanlah setan musuh. Faka'annahu ta'ala qala, sekarang Allah berkata, berfirman, idza harabta aduwwaka adh-dhahir kana madadukal malak. Kalau kamu memerangi musuh yang kelihatan mata, maka yang menolong kamu dari malaikat. Kama qala ta'ala yumdidkum rabbukum bi khamsati alafil malaikati musawwimin. Ketika perang Badar, sahabat jumlahnya 300 lebih dikit, 314 berapa? Melawan 1000. Tapi di situ Allah menolong, membantu pasukan Islam dengan 5.000 malaikat. Itu kalau musuh zahir. Wa idza harabta aduwwakal batin kana madadukal malik. Tapi kalau kamu mengalahkan musuh batin, yang membantu kamu Allah. Qala ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wahai setan, kata Allah, hamba-hambaku yang ikhlas, yang baik-baik, kamu gak mungkin mengalahkan hambaku itu. Ini Allah bicara sama setan.
Kamu itu nggak mungkin menguasai hamba-hambaku yang baik-baik. Wahidun, famuharabatul aduwil batin aula min muharabatil zahir. Memerangi musuh batin lebih utama dari memerangi musuh zahir. Li'anna al-'adu zahir in wajada fursatan fa fi mata'id dunya. Karena musuh zahir itu kalau toh kita punya kesempatan menang, ya kita dapat kenikmatan dalam dunia, di dunia. Wal 'adul batin in wajada fursatan fa fid dini wal yaqin. Tapi kalau kamu mengalahkan musuh batin, kamu dapatkan fasilitas atau mendapatkan kebahagiaan agama dan keyakinan. Wa idzan fal 'adul zahir in ghalabna kunna ma'jurin. Mengalahkan musuh yang zahir itu kalau kita bisa mengalahkan, kita ini dapat pahala. Wal 'adul batin, tapi kalau musuh batin in ghalabna kunna maftunin. Kalau kita bisa mengalahkan, kita masih ada terfitnah. Wa idzan faman qatalahu al-'adul zahir kana syahidan. Barang siapa dibunuh oleh musuh zahir, perang kita dibunuh, kita syahid. Wa man qatalahu al-'adul batin kana taridan. Tapi musuh batin setan, kita kok dibunuh oleh setan, kita berarti makhluk yang terusir dari rahmat Allah. Fakana al-ihtirazu an syarril 'adul batin aula. Maka kita menjaga diri kita dari kejahatannya musuh batin lebih utama daripada kita menjaga musuh zahir. Wa dzalika la yakunu illa bi yakun rajul. Nah, untuk menjaga dari musuh batin, kita mengucapkan kalimat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Fatihah.